Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desaku. Selamat berjumpa kembali di channel Mundung DL, channel yang senantiasa menyuguhkan kabar dan warta pedesaan. Hari ini, tepatnya hari Kamis di awal bulan memasuki bulan nasional, yaitu bulan Februari, merupakan kegiatan gladi resik atau bersih pemakaman di salah satu TPU atau tempat pemakaman umum untuk fasilitas pemakaman para warga yang meninggal di Desa Sukomulyo. Dan ini pas kebetulan nama area pemakamannya adalah area pemakaman atau kuburan Bantar Gunung. Pemakaman ini untuk fasilitas 3 dukuh RW di Desa Sukomulyo, yaitu dukuh Bantar Lebak, Bantar Gunung, dan dukuh Jatisari. Juga masih banyak juga dukuh-dukuh lain yang memiliki area pemakaman di Desa Sukomulyo sini, karena terhitung lebih dari 3 area pemakaman. Untuk selanjutnya, marilah kita silakan disimak sampai habis tayangan ini, semoga bermanfaat. Salam. Sahabat desaku, salam jumpa kembali di Mundung DL Channel yang senantiasa mengkabarkan berita desa beserta aktivitas warganya. Hari ini berkesempatan di awal bulan Februari tahun 2023 menayangkan sebuah kegiatan para masyarakat pada umumnya, khusus di Desa Sukomulyo, Sekup Kecamatan Rowokle, yaitu kegiatan gladi bersih di pemakaman umum. Acara gladi bersih atau resik pemakaman umum di desa ini merupakan sebuah kegiatan rutinan setiap tahun memasuki bulan Rajab. Ini adalah merupakan kebudayaan lama yang sudah dilaksanakan kegiatan semacam ini semenjak turun-temurun dari nenek moyang, khusus warga Sukomulyo pada umumnya. Dan motif dari kegiatan resik makam ini tidak lain satu, bertujuan untuk agar area pemakaman bisa tampak bersih, tidak gelap atau terlalu rimbun oleh tumbuh suburnya semak belukar yang kadangkala sangat merepotkan ya, karena bisa jadi tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh subur di area pemakaman bisa menutupi bentuk bangunan-bangunan atau nisan pemakaman warga yang dimakamkan di kuburan ini, sahabat desaku. Mengingat pemakaman yang berada di perdesaan seperti yang kita tayangkan ini sangatlah berbeda dengan pemakaman yang berada di perkotaan. Perbedaan antara pemakaman atau TPU di perkotaan atau di daerah wilayah perkotaan yang tentunya segi kebersihan juga penjagaan tentang kerusakan-kerusakan nisan itu sudah ada tata kelolanya di dinas TPU di masing-masing daerah. Tentu sangatlah jauh berbeda dengan yang berada di lahan area pedesaan. Kalau tidak dari sanak famili, saudara dari pihak almarhum atau almarhumah yang dimakamkan di sini, tentunya siapa lagi? Justru ini bisa menciptakan sebuah kerukunan dalam event-event seperti ini. Dan perlu diketahui juga oleh sahabat desaku yang saya cintai, bahwasanya kegiatan semacam ini itu tidak hanya dilakukan di awal bulan masuk Rajab, namun masih kesinambungan ke bulan berikutnya, yaitu kalau yang pertama Rajab, ada lagi nanti juga secara massal kembali pembersihan makam di kala masuk bulan Sa'ban. Setelah Saban juga ada kegiatan kesinambungan lagi untuk bersih makam ini di saat masuk naik ke bulan puasa atau pada umumnya bulan Ramadan. Dan di akhirnya juga setelah Ramadan selama 30 hari atau sebulan itu dilanjut bulan Syawal pun kalau di desa ini senantiasa
dilaksanakan kegiatan semacam ini, yaitu acara resik kubur atau bersih makam. Tidak hanya sampai kegiatan di situ, karena sebuah tradisi pula di mana setiap kegiatan semacam ini, baik di bulan Rajab, Saban, puasa atau Ramadan hingga Syawal, itu di finishing atau diakhiri dengan kegiatan acara kenduri massal di tiap-tiap blok lingkungan RW masing-masing. Karena ini sudah merupakan sebuah kegiatan yang membudaya dengan motif atau alasan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sudah diberikan umur panjang, kesehatan, serta masih bisa menjalankan pengibadahan walaupun hanya berupa aktivitas bebersih atau melakukan kebersihan di makam. Pada umumnya, segenap masyarakat yang melakoni kegiatan ini tentunya meyakini bahwa kegiatan aktivitas bersih makam itu adalah merupakan kegiatan salah satu dari kegiatan rukun iman, yaitu tentang kebersihan. Meskipun membersihkan area pemakaman, setidaknya pemakaman dari sanak famili atau saudara pribadi yang sudah wafat atau meninggal dan dimakamkan di pekuburan ini, sahabat desaku. Bahkan tidak hanya satu atau dua kali, kita pun pernah dengar sebagai umat muslim, baik di penceramahan para tausiah pemuka agama atau kiai, yang sering mengatakan jika kita sering ke area atau tempat pemakaman, agar kita ingat akan kematian, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mesti sadar, sudah cukupkah bekal untuk kesananya. Sahabat desaku yang saya cintai dan hormati, kegiatan yang kita tayangkan ini tentunya bisa menjadikan sisi tersendiri bagi para pemirsa sekalian. Adapun harapan bagi khususnya masyarakat yang berada di perantauan dan berasal dari Desa Sukomulyo dan yang berdomisili pada waktu kala belum merantau itu berada di 3 KRW-an sini, yaitu RW 1 Bantar Lebak, RW 2 Bantar Gunung, dan RW 3 Jatisari, yang tentunya mayoritas warganya yang meninggal dunia itu dimakamkan di pemakaman Bantar sini. Semoga saja bisa melihat dan sekaligus bisa bernostalgia kenang masa-masa masih di kampung dan merasa pernah beraktivitas di pemakaman ini, yaitu aktivitas serupa, menjalankan kegiatan bersih makam. Mestinya dengan tayangan ini bisa mengobati rasa kangen, setidaknya akhirnya tahu juga ada liputan tentang kondisi terkini di area pemakaman Bantar Desa Sukomulyo di Sekup Kecamatan Rowokele. Dengan ini sengaja saya pribadi di channel Mundung DL menarasikan tentang keadaan siang hari ini, yaitu di tengah aktivitas kegiatan bersama masyarakat lainnya, yaitu melakukan bersih makam. Tampak sekali area yang masih belukar. Adapun sebagian yang sudah dilakukan pembersihan, beberapa warga melambaikan tangan ke saya pribadi, karena warga-warga di sini walaupun domisilinya berjauhan antar RW, namun sudah bukan hal baru bila di kampung itu volume perkenalannya sangatlah bisa meluas. Maklum, karena hidup di dunia perkampungan atau di pedesaan memang sudah lazim sekali, sahabat desaku, bahwa satu sama lain itu daya kenal masing-masing atau kerukunan di antar warga itu sangatlah berimbas luas. Berbeda tentunya dengan di kota-kota yang hidup saja berdampingan namun menutup pintu, pagar memagar pintu. Akhirnya tak jarang dengan tetangga sendiri saja tidak tahu inisial nama maupun
berasal dari daerah. Ya, hanya sebagian kecil saja yang demikian bisa tahu, sahabat desaku. Kembali ke tema tayangan ini, satu tokoh bapak yang sudah lanjut usia atau bapak tua rupanya sudah usai melaksanakan tugas bersihnya bersama sanak familinya berdua menjinjing atau memanggul cangkul, menjinjing sendalnya karena memang ini situasi basah diguyur air hujan kemarin sore sehingga menjadikan kondisi lahan pemakaman tanahnya becek dan masih basah sehingga merepotkan bila mana kita menggunakan sendal, sahabatku. Sahabat desaku yang saya cintai, area pemakaman yang cukup luas ini berunsur kondisi tidak rata karena saya datang pembuka tadi dari area atas. Nah, ini yang ditayang ini merupakan area lebak ya, paling bawah sebelah ujung timur itu dalam bentuk lerengan ya, dari barat ke timur itu tanahnya melereng, atau kalau istilah orang Jawa itu bilang area yang teras miring. Jadi bila kita berjalan tentunya ke arah timur itu arah nurun, dan bagi para orang-orang yang tidak hati-hati riskan sekali dalam keadaan licin tentunya. Dan bila kita tidak menggunakan alas kaki, di sini masih banyak anak-anak tunas rumput ilalang yang tajam siap mencocok kaki yang melintas, sahabat desaku. Jadi seluruh warga mesti menerapkan sikap kehati-hatian bila melalui jalur jalan-jalan yang berada di area pemakaman sini, sahabat desaku. Baiklah, sahabat desaku, mencoba menarasikan kondisi tokoh masyarakat yang sedang beraktivitas maupun arah-arah. Seperti kali ini saya menghadap selatan, menggambarkan dari titik tengah area sini di selatan sana masih jauh, antara kurang lebih sekitar 35 meter dari pertengahan saya berdiri. Di ujung sana tampak rimbunan pohon bambu yang membuat seolah gelap lingkungan pinggiran sana, dan di bawahnya itu adalah merupakan aliran sungai kecil atau kalenan kalau di desa ini bilang. Tampak beberapa warga yang berada di bawah sedang melakukan kegiatan resik pemakaman milik almarhum atau almarhum yang menjadi saudaranya yang sudah meninggal dan dimakamkan di pekuburan ini. Tampak pula di sini beberapa bentuk bangunan makam yang belum didatangi oleh pihak keluarga dari almarhum atau almarhumah. Jadi masih tampak rimbun, belum tersentuh oleh aktivitas kebersihan yang dilakukan pada umumnya masyarakat yang berada di makam semenjak pagi tadi hingga sekarang. Masih ada yang silih berganti, ada yang baru datang, bahkan ada yang sudah meninggalkan tempat area pemakaman ini karena tugasnya sudah selesai, sambil membawa cangkulnya tentunya kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Tampak di sudut timur sana ada beberapa warga, para bapak sedang melakukan break bersama sambil menikmati rokok di tangannya. Juga di sudut lain ada satu tokoh bapak muda yang sedang melakukan pencukuran rumput dengan alat yang sudah modern, yaitu dengan mesin rumputnya, dan tentunya dilakukan secara bergantian. Terlihat beberapa rekan dari familinya yang sedang menunggu giliran untuk melakukan tugasnya. Dan di sini tampak pohon-pohon yang sudah ditertibkan, pangkasan-pangkasan kecil dari ranting-ranting yang ada, tentunya persiapan untuk dikumpulkan dan dikondisikan ke tempat yang semestinya di pinggiran sana, sahabatku. Masih area yang belum tersentuh oleh kegiatan geladi bersihnya, tampak gelap dan rimbun. Kembali satu warga di sini sedang melakoni tugasnya membersihkan makam tentunya milik keluarga besarnya yang dimakamkan di pekuburan atau TPU sini. Oh ya, sahabatku, perlu diinformasikan bahwa tampak tadi tiang lampu ya. Ini adalah sebuah pembangunan baru, yaitu dari
pihak organisasi penataan lingkungan khususnya untuk pemakaman ini sudah tersedia instalasi penerangan melalui jalur kabel perlistrikan dari PLN, tentunya yang dikelola dan diswadayai anggarannya oleh segenap penduduk antar RW ini yang melakukan atau merasa punya kebutuhan dan kepentingan di pemakaman Bantar ini. Jadi tentunya lebih menunjang sebuah kemudahan bila mana ada aktivitas prosesi pemakaman yang dilaksanakan pada waktu malam itu sudah tidak menjadi kendala, karena untuk mengantisipasi kegelapan sudah ada instalasi listrik beserta meteran yang berada di gardu yang sudah diposisikan di perarian makam, sehingga bisa membantu kelancaran prosesi pemakaman jenazah para warga yang meninggal dan dimakamkan di pekuburan Bantar, Desa Sukomulyo ini, sahabatku. Kembali ke bapak muda yang sedang memperhatikan hasil kerjanya, habis mencangkul tipis dataran atas yang tadinya ditebali rumput. Tampak pula beberapa nisan yang sudah tampak bersih, walaupun pinggir-pinggirnya masih bertetangga makam-makam lain yang masih belum dikondisikan kebersihannya, masih ditutupi tebalnya rumput hijau yang tidak teratur, berbagai jenis semak belukar. Tampak sekali, kita sama-sama menyaksikan. Di sini ada dua makam yang masih dirimpuni semak. Lalu tampak bangunan kuno ini sebenarnya, bila ada tampak rumah kecil yang dibangun di tengah makam ini merupakan kalau dulu itu dikenal sebagai naungan bagi makam tokoh tertentu semasa hidupnya. Jadi ada modal untuk membangun sebuah rumah kecil untuk menaungi pemakamannya. Beraneka warna corak keramik, baik warna biru, hitam maupun hijau daun. Beraneka rupa bentuknya pula nisan-nisan yang berada di makam sini. Bahkan masih ada pula yang secara klasik, yaitu menggunakan batu ubin atau jubin. Juga ada yang masih dengan kayu. Bahkan pula masih ada yang baru, yaitu dengan tancaban potongan bambu kalau di desa ini. Selain bentuk nisan dan bentuk warna keramik, tampak di sini pohon-pohon yang berukuran besar. Tidak lain sebagai contoh adalah unsur pohon jati dan pohon kelapa muda, ya, kelapa yang masih berumur muda, maksudnya bukan kelapanya yang muda, sahabatku. Jadi cukup membuat teduh, ya, bisa melindungi orang-orang yang beraktivitas di makam ini dari sengatan terik panas matahari. Karena kalau kayu-kayu ini memang sengaja dibudidayakan untuk kelestarian keteduhan, untuk melengkapi suasana pemakaman di area Bantar sini. Sahabatku, tampak di sini ibu-ibu yang sudah lansia sedang dengan santainya membersihkan pemakaman milik keluarga besarnya. Mungkin tadi saya menyapa, rupanya masih warga Bantar Gunung saja. Di sini tampak pemakaman yang tadi sudah dibersihkan oleh para ibu-ibu tadi, dan posisi ini berada di atas, ya, karena ini adalah dataran yang paling atas di sisi sektor selatan area pemakaman Bantar Gunung ini. Akan tampak kita lihatkan bahwa makin ke timur sana itu adalah turunan. Sangat tampak dari ini adalah wilayah atasnya, dan yang saya zoom itu adalah lebak atau bawah. Tampak pula di sini bentuk bangunan yang kurang terurus karena mungkin famili dari almarhum yang dimakamkan di sini belum bisa hadir, jadi belum terkondisikan kebersihannya. Bahkan sebelahnya juga masih, tapi depannya adalah makam baru rupanya. Tampak barisan nisan di utara sana mendekati ujung.
Dan di sini masih ada pengkiat masih sibuk melaksanakan ketertiban dan kebersihan di makam keluarganya. Yang satu menyapu bentuk makam yang terbangun dari keramik hijau, membersihkan. Yang satunya lagi mendangir-dangir akar-akar rumput ilalang tentunya. Di sini rupanya ada makam yang miring, saudaraku. Mungkin kondisi tanah yang labil sehingga ada keamblasan dari unsur tanah yang digunakan untuk pemakaman. Tampak kita ke bawah, pemandangannya di Lebak sana ada 2 orang sahabatku sedang merapikan ranting-ranting yang mengganggu dan membuat lembab. Akhirnya dipangkas, hanya ranting kecil saja, jadi tidak merusak unsur kelestarian pohonnya. Dan di sini beraneka corak, ada makam yang unik, makam berwarna hitam. Di sebelahnya juga di sebelah kiri mengapit 2 makam keramik warna merah. Ini di sektor utara di bawah rumpunan bambu ya. Dan inilah kondisi bila mana pemakamannya terletak di bawah rimbunan pohon bambu, tentunya akan riskan sekali. Jadi rawan oleh sampah-sampah yang menumpuk dari jatuhnya unsur daun-daun kering ya, baik dari pohon dari daun pohon bambu maupun pohon jati, dan tentunya rumput-rumput lain yang mengkombinasi gelapnya atau rimbunnya area pemakaman. Sahabat desaku, semoga dengan tayangan ini tentunya bisa menambah sebuah informasi. Barangkali juga masih ada yang sempat melihat bentuk makam yang dari pihak para pemirsa, dari keluarga yang sudah meninggal dan dimakamkan di sini. Silakan sekaligus yang penting dan paling utama, jika kita melihat sebuah tayangan tentang semacam ini, yaitu pemakaman, senantiasalah ingat saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita lebih dulu, meninggalkan dunia ini. Wajiblah kita setidaknya mengirimkan doa, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan almarhum tentunya bisa dimaafkan dari segala bentuk kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, semasa almarhum atau almarhumah menjalankan hidupnya di dunia ini. Dan yang paling penting, semoga Allah menetapkan almarhum atau almarhumah wafat dengan status husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sahabat desaku yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya dari saya pribadi sedari tadi belum melengkapi narasi, yaitu tentang motivasi dari tayangan ini. Walaupun semampu mungkin dalam menarasikan tayangan ini, tentunya sebagai manusia tetap ada kekurangan, karena tentunya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanyalah mencoba. Yang penting tidak lepas dari keniatan murni satu, yaitu semoga menjadi bentuk ibadah yang lillahi ta'ala dan bisa membantu kepada orang lain, walaupun hanya dari langkah mengingatkan atau memberi sedikit visualisasi tentang tayangan kenangan para pemirsa yang berada di perantauan, untuk mengingat kembali warna kampungnya, warna suasana pedesanya, baik dari unsur pertaniannya, jalannya, aktivitas warganya, maupun area pemakamannya. Tampak langit begitu cerah dengan terik matahari yang menyinari bumi pemakaman ini. Tampak satu remaja dengan sendiri, mungkin karena baru sempat datang, sedang menyapu area pemakaman milik almarhum dari salah satu saudaranya mungkin.
di sisi lain di sini tampak sebuah bangunan jalan ya. Juga bangunan tempat penyimpanan kereta jenazah atau keranda. Ke utara sana ada berdiri rindangan pohon. Kalau di kampung sini pohon ini namanya pohon wungu. Pohon yang bisa berubah menjadi sebuah pohon raksasa tipe-tipe pohon wungu. Juga ada satu lagi yang menjadi ikon ya di umumnya tempat pemakaman di pedesaan, yaitu tentang pohon bersole kalau di sini. Entah kalau di kampung-kampung para pemirsa, kalau di Sukamuli ini pada umumnya menyebutnya pohon bersole. Itu juga merupakan jenis pohon raksasa yang lingkar pohonnya bisa mendiameter mencapai 4 meteran bahkan. Ini tampak dari bersole itu ranting-rantingnya yang kokoh. Namun menurut para peneliti, para yang mengerti kayu, bahwa dahan dari pohon ini sangatlah rapuh ya, walaupun tampak dari fisiknya kekar dan besar-besar dengan kulit kambium yang kasar. Kembali ke temanya, area pemakaman di bawahnya yaitu di ujung atas blok selatan. Itu yang kita zoom merupakan di sebelah sisi kanan pintu masuk dari arah selatan, di pinggir jalan protokol yang merupakan jalan fungsi delegasi antar desa. Bila mana kita dari jalur aspal atau jalur jalan raya, jalur provinsi, jalur selatan, kita ke utara, inilah yang akan kita jumpai jalan delegasi antar desa. Kalau mungkin dari desa Sukomulyo melalui ke utara nanti akan ketemu dengan desa Kretek dan desa Gianti, dan selanjutnya membentuk lingkar utara delegasi antar desa sampai ke timur ke wilayah Kalibeji ataupun Sempor ya, yang terkenal ada waduknya, dan ke timur lagi sampai ke Sidayu, dan ke kanan adalah pusat kota daerah yang dinamakan Kota dan Pasar Gombong, sahabatku. Baiklah, segenap sahabatku yang saya cintai, usai sudah acara untuk menarasikan tayangan ini. Tak lupa bila ada kata-kata yang tidak berkenan, Mundung DL Channel mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiron, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa.